Hai Sobat UNES, balik lagi di podcast UNES. Kali ini di promosi Prodi ada Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Tempat kamu bisa bikin. Ini prodinya pendidikan, bukan teknik bangunan murni nih Pak. Oke, sebelumnya kita kenalkan dulu tamu kita kali ini adalah Bapak Aris Widodo. Moga Pak Aris Widodo. Iya. Jadi selamat berjumpa. Saya Aris Widodo sebagai Ketua Prodi Pendidikan Teknik Bangunan di FT UNES. Ya, jadi kami PTB itu dulu sejarahnya itu dari IKIP nih. Jadi kalau dulu IKIP itu adalah orang mengenal calon guru, termasuk di salah satunya adalah Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Setelah berkembang kita masuk di tahun 2000 itu UNES, menjadi UNES, kita menjadi jurusan Teknik Sipil. Itu bedanya dengan jurusan yang lain apa itu Pak? Ya, jadi ada di Fakultas Teknik itu jurusan Teknik Sipil, di bawahnya itu ada Prodi. Prodi. Kami Prodi yang lama itu Prodi PTB, itu SIKIP. Kemudian ada Prodi Teknik Sipil Murni dan Prodi Teknik Arsitektur. Jadi kami ada di bawah jurusan Teknik Sipil untuk Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Berarti di jurusan itu ada 3 prodi ya Pak? Iya. Itu bedanya apa Pak? Itu Pak yang sipil, arsitektur, karena Sobat UNES pasti juga penasaran nih. Bedanya sipil, arsitek itu kayaknya mirip-mirip ya. Bedanya apa Pak? Jadi core-nya kalau untuk teknik sipil itu untuk tenaga ahli di lapangan. Kemudian kalau untuk arsitek itu mengarah ke perancangan bangunan-bangunan. Nah, kalau untuk yang prodi pendidikan teknik bangunan itu core-nya adalah untuk menjadi seorang pendidik yang profesional. Jadi pendidik. Jadi kita produk-produk dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan itu untuk menempati guru SMK atau kalau itu STM gitu. Jadi jalurnya pendidik ya Pak. Iya. Terus akreditasinya apa Pak tadi Pak? Untuk PTB itu sejak 2017 kita sudah A. Sudah A ya guys. Ya, jadi kita sudah unggul untuk Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Terus untuk fasilitasnya sendiri apa Pak? Kami di Prodi Pendidikan Teknik Bangunan itu mengembangkan calon guru yang profesional. Kemudian juga kita memberikan bekal pada mahasiswa itu nanti lulusannya bisa juga berkiprah di dunia industri. Jadi memang alumni kita itu sebagian itu terserah menjadi seorang guru dan sekarang juga banyak yang sudah menjadi kepala sekolah gitu. Kemudian juga tidak kalah mereka bekerja di lapangan, yaitu di dunia industri, mungkin ada di kontraktor, konsultan, ada juga di pemerintahan, di PU, ada juga yang satu alumni kita itu dari PTB bisa masuk di staf Irjen Kementerian, Kemendikbud itu ada juga. Nah, kemudian ada juga yang go internasional, jadi ada sebagai staf untuk konsultan di Kamboja. Itu juga lulusan dari PTB ada. Itu untuk lulusannya ya Pak ya? Ya, jadi karena mereka kita bekali dengan praktek di tempat kuliah kita, di fasilitas yang kita pakai itu adalah dengan adanya lab struktur untuk beton, kemudian ada lab transport, kemudian ada juga lab mekanika tanah untuk pengujian tanah. Selanjutnya ada juga kita mengembangkan lab komputer yang tidak kalah pentingnya untuk perancangan bangunan. Juga untuk perhitungan untuk rencana anggaran biaya bangunan. Jadi insya Allah sih untuk pendukung kegiatan praktek itu kita sudah banyak yang kita siapkan. Ya, luar biasa sekali Pak untuk lulusannya ya, mungkin sudah berkiprah di mana-mana. Terus untuk mahasiswanya sendiri Pak, mahasiswa PTB itu sekarang
kalau dari podcast UNES sebelumnya itu beberapa prestasi mahasiswa UNES itu ke lomba-lomba. Kalau dari PTB sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi kalau di PTB itu untuk tahun-tahun terakhir itu banyak sekali kegiatan, salah satunya itu mengikuti lomba-lomba untuk bridge competition itu. Itu sering banyak mendapatkan kejuaraan, juara. Bridge competition ya Pak? Iya, biasanya diselenggarakan oleh perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Itu. Kalau bridge competition itu menarik sekali ya. Ya. Ini itu bikin jembatan jadi kayak perancangan gitu, untuk jembatan ya dengan bahan yang sudah ditentukan oleh panitia, biasanya menggunakan bahan kayu itu ya. Oh, ya. Juara Pak? Juara berapa? Ya, jadi tahun kemarin itu sempat kita mendapatkan kejuaraan juara 2. Wah, luar di biasa. Tingkat nasional itu ya. Selanjutnya kalau Sobat UNES pengen bergabung dengan PTB ini, kuotanya berapa sih Pak? Oh ya. Setiap tahunnya. Jadi setiap tahun rata-rata 70 mahasiswa dan itu sekarang itu walaupun seolah-olah kalau dulu itu bangunan itu identik dengan cowok gitu ya, tetapi untuk sekarang PTB itu sudah berimbang. Untuk mahasiswa putri itu sudah hampir separuh dari setiap angkatan untuk berkiprah di dunia pendidikan untuk teknik bangunan. Oh, itu memang dari peminatnya ya Pak, bukan secara dari PTB sendiri membatasi bahwa cowok sekian, cewek sekian, itu enggak? Tidak. Ya? Jadi sekarang minat dari putri untuk menjadi pendidik di SMK itu sudah sangat tinggi untuk jurusan pendidikan teknik bangunan itu. Oh gitu. Kalau ini misalnya Pak, Sobat UNES pengen bikin karya-karya yang monumental kayak piramida di Mesir kayak gitu, itu bisa nggak Pak belajarnya di PTB? Ya, jadi di PTB itu memang kita kembangkan dengan keahlian di bidang teknik bangunan. Jadi selain menjadi seorang guru yang nanti profesional, juga kita beri materi-materi yang sifatnya untuk bisa bekerja di dunia industri, baik itu di konsultan maupun di kontraktor. Jadi bisa kita mengarahkan pada pengembangan-pengembangan yang sifatnya dunia keteknikan gitu. Satu lagi Pak, ini pertanyaan titipan teman saya ini tadi. Jadi kalau di PTB itu diajarin nggak Pak cara menghitung biaya dan lain-lain, biaya per meternya berapa kalau bikin bangunan? Diajarin juga Pak? Jadi itu yang kekuatan yang juga kita kembangkan di pendidikan teknik bangunan, bahwa mahasiswa alumni nanti setelah mengikuti pembelajaran di PTB itu salah satunya memiliki kekuatan untuk menghitung biaya untuk itu di dalam mata kuliah ya Pak? Ya, itu ada mata kuliah tersendiri, dan juga biasanya penugasan-penugasan secara spesifik terhadap perencanaan perhitungan biaya bangunan. Kalau biaya tukang itu berapa sih Pak sekarang? Untuk sekarang itu di Indonesia atau mungkin setiap daerah berbeda-beda sedikit, tapi gitu kalau untuk Semarang itu kisaran untuk tenaga itu sekitar 80 sampai 100 ribu per hari. Ya, itu nanti bisa dihitung untuk biaya bangunannya. Karena mahasiswa PTB ini kan nanti diarahkan untuk jadi pendidik ya Pak ya. Jadi dia bisa ini nggak sih Pak, menyeleksi misalnya ketika dia butuh tukang itu tukang yang baik itu yang seperti apa, ciri-cirinya kayak gitu diajarkan di kuliah nggak Pak? Jadi mahasiswa PTB itu kita kembangkan dengan praktek ya, kisarannya sekitar 40% praktek dan 60% belajar bidang studi. Kemudian kita juga memberi bekal pada mereka untuk bisa memberikan penilaian kepada orang lain, terutama karena dia menjadi calon guru, sehingga kita mengembangkan
aptitude-nya. Jadi kita di PTB itu dengan menggunakan program piramida, aptitude itu sikap yang kita kembangkan sebagai tolak ukur yang utama untuk pendidikan, kemudian ditopang oleh knowledge dan psikomotorik ya. Jadi pengetahuan dan keterampilan itu kita kembangkan dengan ujung tombaknya adalah sikap. Agar mereka memiliki jiwa dan mental yang kuat untuk bisa menjadi seorang guru, baik juga nanti bisa bekerja di dunia industri. Iya. Kebetulan untuk magangnya itu di mana Pak biasanya Pak, kalau jadi PTB? Kurikulum kita itu selain kita ada core utama untuk mahasiswa itu praktek mengajar di sekolah. Jadi praktek mengajar itu kurang lebih sekitar 2 bulan. PPL itu Pak? Ya, itu yang kita sebut PPL. Kemudian kalau untuk KKN itu juga sama. Kita sama seperti mahasiswa yang lain. Pengabdian pada masyarakat itu sekitar juga 2 bulan. Kemudian ada juga yang disebut dengan PKL. Kita juga memberikan bekal pada mahasiswa untuk berlatih bekerja di lapangan, yaitu di konsultan dan kontraktor. Oh, berarti nggak cuma di sekolahan ya Pak? Iya, jadi ke dunia kita bekali juga mereka praktek kerja industri di lapangan, di proyek gitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan KKL. Jadi kunjungan proyek gitu, yaitu memang waktunya lebih sedikit itu. Visit itu Pak ya? Ya, visit, hanya kunjungan ke lokasi-lokasi proyek yang sedang dikerjakan. Oke, sebelum kita akhiri Pak, ada satu lagi pesan mungkin buat Sobat UNES yang mau bergabung dengan PTB. Moga silakan Pak. Ya, Sobat UNES yang berbahagia untuk bisa bergabung dengan Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, tentunya nanti memiliki kemampuan untuk kita didik menjadi seorang pendidik yang profesional, terutama untuk nanti mengajar di SMK, sehingga bagi Sobat UNES yang punya minat untuk menjadi seorang guru, khususnya untuk guru teknik di jurusan bangunan, bergabung di Prodi Pendidikan Teknik Bangunan yang akan kita lakukan bersama-sama untuk bisa mengembangkan dunia pendidikan teknik di Indonesia. Nggih, matur nuwun Pak Aris rawuhnya di podcast UNES. Buat Sobat UNES yang mau gabung di PTB nanti ke mana ya Pak ya? Ya, masuk ke UNES saja dulu, unes.ac.id, nanti searching ke Fakultas Teknik dan jurusan Teknik Sipil, kemudian di situ ada Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Oke, matur nuwun rawuhnya Pak Aris Widodo. Sampai jumpa Sobat UNES. Dah.